tapi packagingnya cantik. Betul. Ya kan? Supaya apa? Mereka melihat dunia luar itu seperti apa. IPMI ini hampir tiap hari itu ada bazar. Ya. Kita ngikutin zaman ini zaman Nggak apa? lagi cash. Kalau program kerja itu di segala bidang bisa kita ciptakan. Ya. IPMI ini tahun 2016 Kak Yulidar ini kan terpilih menjadi Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Iya, Bang. Ini komposisi di dalam IPMI ini apa? Berapa persentase? Misalnya pengusaha besar, pengusaha kecil atau kita UMKM? rata-rata memang jadi setelah kita itu udah bekerja, bagaimana supaya di sekeliling kita kita mulai bekerja tadi itu Bang ya, udah kerja kita gimana saya ngelihat setelah itu ngelihatlah banyak ibu-ibu yang sekeliling saya, jadi apa yang saya bisa bantu. Nah, itu makanya pertama kan saya diajak jadi ketua IPMI itu saya juga nggak mau Bang, karena saya nggak punya massa, saya nggak punya anggota. Karena saya 20 tahun bekerja tidak punya teman satupun di Medan ini, kecuali teman sesama fokus bekerja. Kami ada beberapa 8 orang, memang dipilih beliau itu untuk sebagai temannya untuk bekerja. Mitranya lah ya. Mitranya, saya itu pribadi nggak ada bergaul di Medan ini. Satu pun tidak ada teman saya. Disitulah baru saya ke tetangga sebelah saya, dari situ kakak saya bilang, Kak boleh nggak saya dikenali terhadap suatu pengajian atau organisasi? Karena saya anggap, wah saya udah nggak bener ini, saya udah lupa akan lingkungan. Saya sibuk dengan bekerja. Terus saya dikenalkan, terus tanya, mau jadi ketua IPMI nggak? Dibawalah saya ke Ibu Ingrid Kansil di Jakarta. Saya bilang oke, saya mau jadi ketua IPMI, tapi saya belum punya massa, maksudnya belum tahu anggota siapa yang mau tempatkan ini gitu kan. Waktu itu memang IPMI ini waktu Ibu dirikan, Kak Yuli dirikan memang belum ada Bang. Belum ada di Sumut lah, belum ada. Ya? Kalau di provinsi lain udah ada, kita kan udah ada di 34 provinsi seluruh Indonesia kan Bang, di 17 negara. Waktu saya diajak itu memang di sini di Sumatera Utara belum ada, masih kosong. Jadi saya diajak lah gitu kan Bang kan. Tadinya itu mau Kak Ros Rahmarsah, harusnya ketuanya itu. Bang Rahmarsah. Ya, tadi. Nah, jadi saya bilang, oke, saya ketua IPMI, saya tidak punya anggota, tolong carikan anggota, saya tinggal memanage. Nah, memanage saya bilang itu, carilah anggota gini-gini, walaupun anggota itu lama-lama kan kelihatan mana yang ini ya, lama-lama berganti juga anggota, ada beberapa kali, 2 kali diganti. Itulah pure memang tuh jadinya anggota saya. Kalau komposisi sekarang? Komposisi yang istilahnya kalau kita kasih kategori pengusaha besar yang mungkin omset atau modalnya sekian, itu kira-kira dari seluruh berapa orang anggota kalau IPMI kami sekarang? Seluruh Sumatera Utara itu udah 3.000 lebih. 3.000. Dan ini semuanya persentase pengusaha besar, lebih menconong menengah ke bawah. Menengah ke bawah Bang. Berarti hampir 60% itu UMKM lah UMKM. ya? Oke. Iya. Waktu COVID itu kan Kak, itu hampir di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu kan jatuh ini usaha ini, ekonomi ini, karena pasar usaha tidak berjalan, kemudian juga pasar juga otomatis mati ya, karena tidak boleh ada aktivitas dilakukan oleh pemerintah. Ini pada saat COVID kemarin itu, anggota IPMI atau pengusaha yang Kakak bina itu seperti apa usaha ekonominya? Ya waktu itu walaupun COVID masih agak COVID itu kemarin kami berjualan itu di mobil. Di mobil. Jadi kami di ganggang misalnya itu ada perumahan Tasbih ya, Tasbih 2 itu kami di sudut. Nah, pokoknya kami di setiap sudut-sudut jalan kami jualan di mobil-mobil. Inovasinya itu ya? Iya, inovasinya. Kenapa? Satu, mereka itu tidak menyewa tempat. Jadi dananya itu tidak perlu lagi menyewa tempat, jadi cukup untuk mobil pribadi. Di mobil pribadi itu dibuka belakangnya, tinggal taruh spanduk di samping mobil itu seperti kami jadikan toko. Itu satu ya kan Bang. Jadi mengantisipasi gitu, karena
orang lain pun juga kan pas membeli itu juga belum tentu juga orang berani beli. Ada yang kadang-kadang mengasih uang aja mesti pakai sarung tangan. Ya. Itulah yang kita rasakan. Sampai waktu kita, itu kan kita semua laporannya ke Selindo ya, IPMI Pusat. Sampai IPMI Pusat kan di situ ada dari beberapa provinsi bilang, hebat nih Sumut, dalam keadaan gini masih berani. Gitu kan Bang, sementara orang kan udah putus semua kan. Wah, hebat ini Sumut. Kalau kami di Jambi, ya ngomonglah provinsi Jambi, kalau kami di Jambi udah memang nggak ada keluar sama sekali. Kalau kami di sini, dibilang misalnya dari Jawa Barat, kami juga nggak gini ya, semuanya gitu. Ini Sumut kok berani-berani nih gitu. Tapi itu namanya kita mencoba. Jadi kami dari mobil, sudut-sudut jalan kami pakai mobil, pakai spanduk. Pak, kendala di UMKM ini apa sebenarnya? Kendala di UMKM ini sebenarnya kalau masa COVID atau Iya, waktu masa COVID dan sekarang lah, kalau waktu masa COVID lah misalnya. Kalau masa COVID itu kendalanya itu tadi marketing. Marketingnya itu kan agak susah, makanya saya bilang tadi saking susahnya kita jualan di mobil, biar nampak orang. Oke. Nah itu kalau masa COVID. Sekarang juga masalahnya itu apa namanya itu ya marketing juga yang paling penting, makanya itu oke, kalau kita mau naik kelas ya kolaborasi lah. Iya kan Bang? Iya. Maksud saya dari pengalaman Ibu ketika membina UMKM itu, ketika mereka didorong maju untuk naik kelas, apakah UMKM ini punya persoalan problem-problem usaha internal, misalnya biasanya izin usaha, apakah izin usaha, apakah misalnya ketika mereka mengemas pemasaran itu mereka masih lemah dalam mengemas produk. Ya, itu tadi kita kan ada penyuluhan, ya kan Bang kan. Sekarang ini khususnya sebelum dan setelah COVID ini kan memang kita itu lebih condong memberikan mereka pelatihan-pelatihan dan juga membantu pengurusan izin. Izin kan sekarang zamannya kalau nggak halal kan orang juga nggak mau beli sekarang. Dari halal, PRT-nya semua kan Bang kan. Jadi diurus MUI, kita bantu ke MUI, Balai POM-nya kita bantu, itu kan Bang. Dan gitu. Yang tadinya ibu-ibu itu kan kebanyakan IPM itu Bang, ibu-ibunya itu memang tidak total terhadap satu produk yang akan dijualnya. Namanya ibu rumah tangga. Tidak total itu maksudnya ini kerja sambilan aja atau memang mereka lemah dalam? Enggak, kerja sambilan. Jadi dianggap kerja sambilan. Jadi yang di IPM itu kan kita kan ada yang memang dia ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang pengen jadi pengusaha. Yang pengusaha kecil ingin menjadi besar. Yang besar jadinya pengen go internasional. Ya, gitu ya Bang ya. Jadi memang itulah. Yang ibu-ibu rumah tangga ini kebanyakan awalnya IPM ini ibu-ibu rumah tangga. Ya kan kadang-kadang, Bu, kayak mana? Kadang-kadang tertarik mau bergabung di IPM. Bu, gimana Bu? Saya mau masuk IPM tapi saya bukan pengusaha. Nah, gitu kan Bang kan? Saya bukan nggak boleh bilang nggak pengusaha. Ibu kan jualan pecel. Betul. Pecel itu juga pengusaha. Saya gitu kan Bang kan. Yang penting Ibu total untuk melakukannya. Jangan besok Ibu jual jilbab, jangan besok Ibu jual ini. Kalau udah pecel ya pecel. Buktinya ada kok jual pecel itu misalnya sampai orang bisa beli mobil, beli rumah, beli mana. Bener nggak Bang? Mau jual bakso juga, tapi total kita. Jangan berubah-berubah. Jadi kita itu bilang misalnya, oh Bu Yulidar itu apa sih? Nah, saya bisa dipanggil, oh siapa Yulidar begitu? Oh dia seorang pembangun rumah. Developer rumah. Jadi kita ada yang melekat di diri kita. Betul. Ada identitas ya. Identitas kita itu ada, walaupun itu usahanya kecil. Saya ajarin. Siapa itu? Oh itu yang jual bakso. Iya, gitu. saya itu mau. Penting itu, Mbak, itu anggota saya memang gitu. Kadang-kadang saya suka ledekin. Jadi misalnya ada yang itu anggota saya, itu saya bilang kemarin dia jual roti Bang, roti kukus. Cuman harganya 5.000 ke 7,5 satu roti. Itu banyak yang beli. Namanya kan pasar ini kadang-kadang kalau kita lihat eventnya apa, misalnya kayak ada jalan lari pagi atau senam pagi di Astaka, itu kan ribuan orang. Ya roti-roti kan cepat habis Bang, yang datang itu kan dari segala kalangan atau banyak membawa anak-anak, harganya murah. Nah, habis. Jadi saya pergi ke Jogja. Pulang dari Jogja, saya lihat, loh mana roti kukus semalam Bu? Saya bilang gitu kan, Bu Yanti, namanya Bu Yanti. Mana roti kukus semalam Bu Yanti?
Ya, kok sekarangnya jual dimsum, saya bilang kan, dia jual di Pajus Pasar Buah, Pajus itu usu-usu itu ya, anak itu kan Bang kan. Jadi saya kan kadang-kadang kan saya borong-borong jualan anggota saya itu, datang saya ke tempat masing-masing anggota saya itu saya datengin. Mana roti yang kemarin itu kukusnya? Kok udah jualan dimsum, udah jualan ini mie lagi, gak jualan itu lagi Bu. Padahal saya semalam itu nginap di Yogyakarta, saya bilang, di mana Obama pernah nginap di situ, saya bilang satu hotel, tentrem saya bilang. Saya makan roti yang ibu jual loh, saya bilang. Saya langsung teringat Bu Yanti, kayak jualan Bu Yanti udah masuk ke hotel bintang 5. Saya langsung kebayang Bu Yanti, ini roti Bu Yanti nih. Itulah Bang, saya bilang itu di mana si Obama nginap, saya bilang. Menu makanannya itu. IPMI pernah buat semacam pertemuan atau memfasilitasi pertemuan dengan pengusaha semacam business matching gitu loh Bu. Kami pernah lah Bang, sering. Ya. Jadi kita bukan hanya di ini ya Bang ya, bukan hanya di misalnya Sumatera Utara. Makanya saya bilang itu perlu mengikuti bazar-bazar ibu-ibu itu. Ya Bang ya, karena itu tadi saya bilang dari mulai ibu rumah tangga yang tadinya misalnya saya jualan, Abang jualan kerupuk ya Bang. Jualan abang ibu tuh saya bawa selaku saya ibu rumah tangga. Jadi cuman ngambil fee. Misalnya dari abang 5.000 jual 5.500. Dia hanya membawa itu kan udah dapat, padahal bukan ininya gitu kan Bang kan. Nah, itu kan belajar juga mulai dari situ. Nah, itu kan pengusaha juga. Pengalaman Ibu lah ketika ketemu atau membina UMKM ini dan juga memfasilitasi pertemuan dengan pengusaha. Dan juga pengalaman Ibu mungkin studi banding bagaimana UMKM di daerah Jawa. Atau di luar ya. Untuk Sumatera Utara ini ketika Ibu akan mendorong UMKM ini menjadi lebih besar atau berorientasi ekspor lah kita bilang gitu kan. Apa yang Ibu lihat yang perlu dikuatkan dari UMKM kita ini? Apa tuh kelemahan lah sehingga misalnya ini bisa dipromosikan keluar kan? Apa kelemahan mereka ini rata-rata? Kelemahan itu rata-rata packaging. Packaging. Ya packaging Bang itu gimana ya Bang ya, kadang-kadang sebenarnya sumbernya Contoh itu. misalnya yang tadi ya, apa tadi? Kue roti. Roti kukus. Ya kan Bang. Enak rasanya cuma nggak menarik gitu. Iya, jadi dia makanya saya bilang dia udah masuk ke bintang 5 hotel itu. Dia hanya jual 5.000. Ya kan Bang, sebenarnya kalau dioles aja gitu kan, dia juga bisa masuk ke hotel mungkin sini. Packaging. Jadi misalnya packaging itu ya Bang, kadang-kadang saya kalau makan tuh suka saya duluan masuk restoran atau apa, saya langsung makan makanan UMKM. Teringat kayak anggota saya, gitu loh Bang. Kita makan misalnya keripik lah dulu, makan keripik atau kerupuk-kerupuk itu kita rasa biasa aja rasanya, tapi packagingnya cantik. Betul. Gitu Bang. Saya langsung mikir, lebih enaknya punya anggotaku si A gitu kan Bang kan, daripada kalau packagingnya bagus, mahal pun jadi mahal wajar pun ya? dimakan. Jadi ini pun karena tadi packagingnya agak cantik, yang tadi orang belum merasakan karena packagingnya dia, mau coba dulu kok cantik, orang langsung potong kan makan gitu ya kan Bang. Selain packaging yang Ibu lihat? Kalau packaging itu satu packaging, udah gitu memang rasa lah Bang. Hah? Rasa. Oh berarti kualitas Iya, mutunya ya? itu produknya itu memang harus tuh tadi konsisten. Jangan terkadang saya suka gitu kan Bang, kalau apa? Hari ini enak, mana besok contoh, enggak gitu ya kan? Misalnya mereka bazar gitu Bang ya, bazar. Oh Ibu Ketua ini mau datang ini gitu kan Bang kan. Enak. Giliran nanti yang mau ini, loh kok nggak rasa yang kayak kemarin ya gitu. Susah mempertahankan mutu tadi, kualitas dari segi rasanya. Itu sangat mempengaruhi di samping packaging. Packagingnya rasanya juga tidak konsisten ya. Iya, tidak konsisten. Jadi berubah-berubah. Sebenarnya mereka punya potensi bisa membuat yang bagus, tetapi terkadang ada apalah hal tiba-tiba besok udah gak enak. Iya, itu kenapa itu coba? Pengaruh apa itu? Itu pengaruhnya itu karena dia tidak merasa ini akan kubesarkan. Itu tadi saya bilang, dia tidak konsisten. Dia nggak mau jadi itu menjadi brandnya. Betul. Ya. Nggak mau jadi brand ya, makanya saya bilang tadi brand ini ibu ini siapa? Oh sate kerang. Kita kan nggak malu kalau sate kerang udah go internasional atau udah di mana-mana dibawa jadi oleh-oleh. Ini kan nggak malu. Durian Uco, branding ya. Brandingnya membranding diri sendiri. Mereka masih belum sampai ke situ, belum sampai itu nggak dijadikan suatu mata pencarian yang memang itu untuk membiayai hidup. Yang lain?
Ya, kalau saya rasa kalau anggota saya itu UMKM saya paling Dua itu aja. Apa yang biasanya IPMI kan sudah ketemu ini, udah teridentifikasi inilah Bu kelemahan di UMKM itu. Yang diprogramkan IPMI dalam rangka menyelesaikan dua persoalan yang Ibu temukan di lapangan itu apa kira-kira? Apakah ada pelatihan packaging atau misalnya apa? Ada. Jadi kita kan di IPMI itu kan Bang ada berbagai bidang, ada bidang dakwah, ada bidang UMKM. Jadi bidang UMKM itulah yang suka ngasih pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan maupun dilakukan oleh pemerintah, yang diadakan pemerintah ikut atau kita pribadi. Makanya saya bilang tadi harus rajin mengikuti bazar. Atau itu jualan-jualan itu ya Bang. Kenapa? Biar mereka itu bisa saling sharing atau paling tidak mengintip punya temennya. Nah, kan gitu Bang ya. Apa kekurangan pada produkku? Kan nanti misalnya ini jualan di sini, ini ada teman-teman yang lain. Pasti kok cantik punya dia ya. Nah, kan itu bisa jadi juga untuk motivasi ya Bang ya. Motivasi. Jadi kalau kita itu nggak sering juga kita keluar, itu kan Bang. Itu juga nggak bisa kita maju, harus berarti memang. ada juga studi banding Ibu bawa UMKM ini Iya. ke daerah lain yang maju di situ UMKM. Iya, kemarin saya malah studi bandingnya sampai ke Turki, ke IPMI Turki. Ini saya malah mau bawa anggota saya itu. Ada juga IPMI Turki? Ada, IPMI itu saya bilang tadi dia ada di 34 seluruh Indonesia itu, provinsi, sama di 17 negara. Jadi alhamdulillah IPMI ini, makanya saya IPMI itu grassroots Bang. Jadi saya tidak mau IPMI itu dibentuk, tapi siap dibentuk pelantikan habis. Makanya kami misalnya Langkat itu misalnya dia ada di kabupaten kota, di seluruh kecamatan udah terbentuk dan juga terbentuk di pedesaan, jadi berakar. Makanya hasilnya ya itu tadi berakar. Jadi aktivitas Ibu di IPMI kemudian padat itu kan diganjar lewat beberapa penghargaan. Yang saya baca itu dapat penghargaan. Saya dapat nasional ya. Langsung diberikan oleh Bapak Wakil Presiden kemarin Bang. Ada dari Menteri Koperasi juga. Gitu Bang. Jadi seperti tadi inspirasi juga 2021. Ya alhamdulillah Bang. Ya. Lalu di Waspada kemarin tokoh diganjar Waspada Award itu tokoh kalau di PWRI Ibu diberikan apresiasi sebagai tokoh pembina UMKM ya. Dan Bang, di Waspada tokoh pembangunan, tokoh perempuan. Iya. Jadi kemarin itu kami bulan berapa baru dingin tangan Ibu memang. Setiap yang Ibu sentuh jadi besar. Iya, itulah tadi kalau saya lihat itu yang penting motivasi, fokus Bu ya. Iya, fokus Bang. Kita harus intens. Jadi saya bilang tadi, kami ke Turki, ke IPMI Turki. Pergi, saya bawa anggota saya ada 15 orang dan itu saya subsidi juga Bang ongkosnya. Ya kan? Supaya apa? Mereka melihat dunia luar itu seperti apa. Seperti apa sih dengan ini kita, perbandingan dengan kita. Kami bawa ke IPMI Turki. Kalau dengan Pemprov atau Pemko sudah ada kerjasama IPMI Bu? Misalnya dalam bentuk, ini kan lapangan Merdeka, apakah ada dalam bentuk pembuatan stand-stand difasilitasi Pemko, tempat dagangnya UMKM, atau apa? Atau Pemprov atau yang sudah ada kerjasama itu dengan apa? Pemprov, tergantung Bang, Pemprov sama Pemko juga. Karena kan kita ada IPMI Medan, ada provinsi. Ya. Kalau di Pemprov apa yang sudah terbangun kerjasama? Bukan hanya dengan Pemprov mungkin ya, dengan lembaga atau institusi apa? Saya nggak mau memang Bang ya. Soal gini Bang, saya terkadang itu anggota saya ini kan istilahnya menengah ke bawah. Nah, misalnya kadang-kadang bisa mendapat bantuan begini gitu kan. Nah, tapi realisasinya kan memang nggak ada. Gitu loh Bang. Nah, misalnya ibu-ibu mau dapat bantuan gini-gini, ibu-ibu kadang-kadang UMKM dia nggak punya sertifikat rumah loh Bang, sebagai jaminan ataupun sepeda motor semua kan pada kredit. Oh berarti itu masalah itu juga salah masalah satu, ya? Itu Bang, masalah permodalan. Jadi saya kalau misalnya berarti rumah rata-rata UMKM itu belum ada sertifikatnya ya? Kalau ada bisa diagunkan kita kadang-kadang pun nggak ada pun agunannya pun belum tentu loh Bang kita bisa dikasih fasilitas. Abang lah, saya aja pun mungkin dikasih pinjam ke bank belum tentu disetujui. Kenapa? Rumit birokrasinya? Bukan birokrasi, ini kita mungkin kan ada juga kekurangan kita mungkin kan Bang. Kadang-kadang kan kalau kita mau pinjam itu kan banyak persyaratan mungkin yang ibu-ibu UMKM nggak punya. Betul. Makanya saya bilang Abang mau kasih pinjaman atau permodalan kepada UMKM. UMKM itu kan
susah menginikan persyaratannya, baik dari segi legalitasnya atau apa, bukan legalitas maksudnya untuk pinjaman lah tadi ya, berhubungan dengan banyak perbankan, syarat lah ya. banyak syarat. 2 syarat aja kan berarti nggak lolos. Jadi saya bilang, udah abang aja yang pinjam uang misalnya 1 miliar, bagilah sama anggota-anggota, itu saya mau. Pada habis waktu bang. Berarti lebih fokus dia kerjasama dengan pengusaha ya, memfasilitasi pengusaha dan UMKM gitu. Iya, itu. Saya ratus kan nanti kan bunga uangnya lagi bang. Betul. Kalau kondisi sekarang UMKM dalam situ sekarang gimana Bu? Pasca Covid ini ada kenaikan? Mungkin Alhamdulillah. ada kenaikan mungkin dari segi omset, ada penyerapan tenaga. Ada, pastilah bang, pastilah ya. bang, pastilah. Naik omset, naik. Sekarang makanya saya bilang tadi, IPMI ini hampir tiap hari itu ada bazar. Hampir tiap hari bang. Kadang-kadang ada beberapa lokasi. Itu memang saya benar-benar support kalau untuk bazar. Karena apa? Itulah terbuka dia untuk ke umum. Makanya entah mungkin karena pribadi saya itu lapangan itu lebih bisa kita daripada kita itu teori-teori. Ayo lapangan. Oh, berarti Bazar ini jadi ajang promosi di situ lah. Di situ Potensi ini. bukan aja ajang promosi, ajang juga kita melihat apa kekurangan kita. Kan kita kan kalau misalnya bazar atau kita jualan itu kan bukan hanya pengen ajang untuk mendapatkan hasil. Karena kan bersaing kita sekarang bang. Persaingan itu kan banyak. Karena di rata-rata di Medan ini, misalnya satu jual kerupuk semua. Iya kan bang? Iya. Nah, sedangkan kita aja program kita IPM itu satu desa satu produk. Yang kan sekarang gitu. ini ya? Iya. Jadi kalau sekarang ini kita ini bang kalau nengok mana ada lagi satu MKM satu produk. Nah, si A jual kerupuk, si ininya, nah, itulah. Berarti satu desa satu produk. Iya. Misalnya di Jalan Permai ini, di sini, di inilah misalnya. Iya, iya. Di sini yang ada itu misalnya jual pulut. Kan ya begitu. itu aja. Maka fokuskan di sini desa ini pulut. Iya. Nah, tinggal dibenahi kualitasnya, dibenahi semuanya. Iya. Dan ini ada brandingnya. Iya. Desa pulut gitu loh. Iya. Itu yang bikin apa Bu? Itu. Apakah ya? Iya, saya suka yang begitu. Jadi kita itu, saya selalu menekankan. Kalau percontohannya sudah ada itu, misalnya yang sudah dibuat seperti itu. Kami ada bang, kami dulu di Langkat itu, di Langkat kita punya itu suatu klaster, itu khusus penghasil limbah sawit. Jadi memang dibuat sama BI itu, itulah saya bilang waktu itu. Ini berarti lagi kerja sama BI ini? Iya, okay. jadi BI itu ngelihat IPMI. Itulah kemarin itu hadiah ulang tahun IPMI buat saya yang kedua. Karena itu termasuk program besar. Nah, itu dibilang pengurus-pengurus, ini kami persembahkan buat Ibu Ketua hadiah ulang tahun Milad IPMI kedua. Bahwasanya IPMI, MOU sama IPMI itu bang, membuat satu klaster di Langkat itu, ada klaster semuanya itu penghasil limbah sawit. Berapa kakak itu? Maksudnya, hampir 300. 300 kakak? Itu yang dibina oleh IPMI? Iya. IPMI dan BI tadi. Ya, dengan BI itu ngasih peralatan kerja, mengasih itu guru, tentornya kasih. Jadi di situ kok dibilang mana desa ini buat sawit-sawit itu dari sapu hijau lidi sawit itu. Oh, itu. Itu dia, ya? Dibawa langsung ke India, langsung ada yang ini. Oh, sudah udah ke India. Nah, jadi gitu maksudnya satu produk. One Village One ini. Yang sudah selain Langkat? Selain Langkat itu Binjai. Ya. Binjai produk apa? Produk itu kalau di Binjai itu kayak piring buah itu. Oh, semacam kerajinan tangan. Kerajinan makanya saya bilang kerajinan tangan. Kalau kita misalnya, abang misalnya seorang pengusaha kerajinan tangan, kan saya bilang, oke, membuat untuk piring, untuk buah, kan ada kalau buah itu kita ini buah, ya kan bang? Yang ngerjakannya untuk apa itu ya? Iya, ngerjakannya berapa hari? Saya bilang. Itu sampai ke situ loh saya bang. Kalau saya turun ke desa, kan kumpul lah ibu-ibu itu kerajinan itu membuat. Itu yang dipinjam berapa kakak itu? Itu sedikit sih bang. Sedikit ada 10-20. Ada. Jadi waktu ekspor kemarin itu, juga, udah? Iya. Oh itu belum bang. Kami ini yang kemarin itu piring dari apa itu bambu itu kan bang. Itu kami kemarin itu ada desa, kami ada kemarin itu bedah musola.
Ada bedah musola itu yang sampai ke dalam Kali Deli Serdang. Kami ada bedah musola, disitulah saya ada satu ibu-ibu mempunyai kerajinan tangan itu membuat buah, piring buah itu. Saya bilang, berapa hari Bu mengerjakan piring ini? Ya kan Bang, katanya orang tuh dibayar sama ini, dibayar ya. Berapa hari mengerjakan piring ini? 4 hari Bu. Ya 4 hari kalau 4 HK. Kalau dia mengerjakan 4 hari membuat piring ini, kalau secara bisnisnya udah rugi. Tapi kan itu bukan biaya kita. Iya. Ya benar nggak Bang? Betul. Karena dia kalau kita kalikan aja itu dengan upah tenaga kerja tukang lah dulu, kenek lah dulu, buruh harian lepas ya. Taruhlah 60.000, 6 kali 4 240.000. Padahal kalau kita beli itu cuma berapa? 15.000. Minus kan Bang? Iya. Tapi dia nggak memikirkan sampai seefisiensi itu karena dia kan cuma sebagai pekerja. Betul. Tapi sebagai pengusaha, Iya. dia Jadi, coba. Kiatnya Ibu kasih masukan. Ya kita harus bisa lah kalau misal mengerjakan itu, kalau kita jual 15.000 dalam 1 hari kamu bisa dapat berapa piring? Harus lebih dari 3 minimal supaya upah dia itu bisa mengcover. Jadi minimal tidak minus loh Bang. Kerjasama dengan BI ini, mereka BI memfasilitasi modal atau juga alat Iya produksinya? alat. Dia memfasilitasi pemasarannya juga. Oh, BI juga. Makanya dia tidak mau memberikan uang cash. Itu kerjasama dengan BI itu usaha Ibu sebagai ketua itu? Iya. Karena kan gini Bang. Awalnya gimana itu Ibu bisa melakukan kerjasama IPMI dengan BI itu gimana? Kebanyakan kami itu kan Bang, kami itu udah bersinergi terhadap pemerintah, stockholder semua itu kan Bang. Kami bersinergi dalam arti bukan gampang juga kita bersinergi terhadap suatu instansi. Betul. Semua itu karena prestasi. Prestasi, kepercayaan. Iya kepercayaan. Udah gitu ngelihat sosok. Betul. Dia lihat sosok do Bang. Kalau dia bilang, wah ketuanya aja nggak ngerti usaha, gimana mau memajukan usahanya? Ya kalau misalnya kita IPM Ikatan Pengusaha Muslimah, pengusaha loh Bang, pengusaha. Jadi orang semua tiba-tiba ketuanya nggak pengusaha. Taruhlah bukan harus pengusaha besar, tapi minimal sedikit tahu usahanya. Kenapa kita pemimpin? Betul ya. Ya kan Bang, jangan kita pemimpin yang salah. Harus tahu kita kiat-kiat kayak mana supaya anggota kita bisa maju. Jangan hanya ngomong-ngomong aja Bu Ketua, kasih dong kami ilmu, kasih dong kami sekali-sekali fasilitasi beli makan kami seperti permodalan sedikit. Ya kan Bang, gitulah kira-kira kan Bang. Jadi kami kayak BI juga mengadakan sinergi kami itu memang pertama itu BI manggil misalnya ada beberapa organisasi. Nah, kami nanti makanya saya bilang kalau melakukan sesuatu itu intens ya, maksudnya itu jangan diajak nanti ada pelatihan, datang pulang. Jangan bentar aja datang, bosan pulang. Betul, hanya ngambil uang transport. Ya kan Bang kan? Iya. Malu saya bilang kalau itu pun kita pun bisa kasih. Ya kan Bang? Jadi banyak yang melihat seperti itu. Jadi sekarang rata-rata kalau orang ada acara mau dari keuangan, mau kemana, semuanya mengundang IPMI. Artinya BI itu sudah verifikasi ya, di awalnya berbagai lembaga pengusaha atau lembaga UMKM itu diverifikasi komitmennya, usahanya, potensinya, baru kemudian jatuh. Akhirnya mereka percaya IPMI untuk diajak kerjasama selain dua sosok. Nanti sosok dia Ayu Lidar juga kan. Jadi ya alhamdulillah Bang. Jadi nanti kita ini misalnya BI, nanti dia ngundang IPMI. Ayo sekarang zamannya bukan pakai uang tunai, pakai kris. Ya kan Bang, sekarang nggak pakai uang tunai. Biar itu kenapa? Misalnya untuk keamanan. Begitu berusaha juga waktunya lebih cepat. Maksudnya kita tidak ada ngembalikan uang. Kalau kita main scan-scan kan sekarang. Artinya IPMI juga merespon era digitalisasi di UMKM. Iya dong Bang, makanya itu tadi nyambungnya kan gitu Bang. Kan nyambung. Sekarang eranya apa? Eranya memang harus kita kasih kembali, enggak? Kita ngikutin zaman ini zaman apa? Digitalisasi kan Bang? Digital. Jadi semuanya kita harus belajar kayak mana. Jadi kalau kita ajarkan ini zamannya sekarang pemasaran lebih sering ke online. Online betul. Kalau kita seperti saya aja gaptek Bang. Saya terus terang saya gaptek. Ya kan Bang. Jadi kalau misalnya mereka
yang ibu-ibu pengusaha itu ini kan nggak bisa juga menjalankan usahanya, gimana cara itu promosinya? gimana? IPMI mensiasati Ya apa? itu Ada tadi pelatihan apa? Bang, Oh. itu tadi kami bekerja sama, kami kan udah MOU misalnya dengan UIN, Oh, dengan UIN Win sudah. dengan Triguna Dharma, kami udah ke Pancabudi. Jadi kami memang udah bersinergi. Sinergi dari mana? Kami nanti ke Win, kadang-kadang saya atau ke Triguna Dharma saya sebagai narasumber untuk anak-anak mahasiswa. Mahasiswa ya. Ayo, anak-anak mahasiswa yang pintar-pintar itu mana Pak? Anggota apa? Murid-murid Bapak yang pintar, mahasiswa Bapak, ajarkan nih ibu-ibu. Oke. Nah, jadi kita itu nggak seperti kita itu kaku-kaku begini-begini, kita santai Bang. Saya bawa ke pematang sawah, kayak duduk di situ. Iya, iya. Nah, sambil gini, bagaimana cara memasarkan? Sambil pegang handphone. Semua, tapi kita happy kan Bang. Nah, duduk, kita nggak duduk kayak gini Bang, duduk di bawah. Betul, bersila lah ya. Nah, itulah jadi kita bersinergi itu banyak manfaatnya, kolaborasi banyak manfaatnya. Ada rencana mau mengabdi di lapangan politik ini? Kalau rencana, saya sebenarnya kalau rencana itu bukan rencana sebenarnya. Kalau pemikiran untuk ke sana itu ada, pemikiran. Saya pengen saya itu bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, ya Bang ya. Kalau hati saya itu pengen saya ke sana itu, kenapa? Karena saya itu berpikir banyak yang memang pengen saya sentuh, gitu loh Bang. Sentuh. Saya itu suka menyentuh gitu loh Bang. Menyentuh misal pagi yang kelas menengah ke bawah itu makanya itu saya adakan pengajian Umahiro itu yang memang orang-orang menengah ke bawah. Itu yang ya, saya sentuh. Kalau di gubernur kan justru banyak kebijakan, ya. Banyak apa namanya makanya gagasan-gagasan ibu, ide-ide ibu lewat bisa ibu. Memang itu tadi saya pengen jadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang. Kalau saya tidak ke sana, berarti kan saya tidak bisa menginginkan kemauan saya, mungkin dengan saya tidak bisa ngasih kebijakan, gitu kan Bang kan? Kalau ada masyarakat yang minta atau partai politik mengusung ibu, ibu gimana? Ya, saya sih belum ini ya Bang ya, karena saya pun fokus itu memang buat keluarga, ya kan Bang kan? Udah gitu, saya mau lihat dulu, udah bener nggak pemilu kita ini? Saya kan adalah beberapa yang minta saya, gitu ya Bang ya, ada ya. Tapi saya bilang, saya seorang pengusaha, walaupun bukan pengusaha besar ya Bang, tapi ya namanya UMKM juga pengusaha lah ya Bang ya. Jadi saya bilang, saya tetap itu berhitung dari plus minus, gitu Bang. Plus minus. Kenapa? Kalau saya punya rezeki yang besar, saya mungkin lebih banyak memberikan ke orang. Itu udah pasti yang tersentuh itu nyata. Saya kayak sekarang ini, saya Umahiro setiap 10 kali pertemuan saya berangkat umroh dua orang gratis. Diundi. Kenapa? Itu langsung dampaknya dirasakan orang yang merasakan. Kalau saya nanti misalnya saya bermain-main, ya kan Bang, misalnya saya cuma punya 5, ya Bang ya misalnya. Toto habis, tapi sia-sia kan Bang kan. Tapi kalau saya misalnya bisa langsung memberi itu kan lebih bermanfaat untuk orang. Hasilnya itu ada. Ini kita berandai nih. Berandai. Ibu kan Kak Yu Leader ini kan sudah puluhan tahun di Medan berusaha, udah memotret bagaimana potensi ekonomi. Kira-kira kalau diberi amanah menjadi gubernur lah, Ibu melihat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Utara potensinya kira-kira apa yang harus dilakukan atau fokus Pemropsu ini untuk dilaksanakan dalam meningkatkan perekonomian lah. Ya, kalau saya ya pertama-tama itu kayak mana kita membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja. Itu dulu. Membuka satu bagaimana supaya orang ini jangan banyak menganggur dan memang harus prioritas. Skala prioritas. Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan kita menjadikan itu segala sesuatunya prioritas. Mana yang perlu kita prioritaskan? Apakah kita lebih prioritas di kota? Apa memang kita itu prioritas yang memang dalam, jangan hanya yang dipandang mata lah cantik pula Bang, bilang oh ini memang hasil kerja ini bagus sih, tapi kan yang merasakan kan nggak sampai. Nah itu kalau saya sih
Itu tadi saya bilang. Oke, lapangan pekerjaan tadi ya, itu salah satu untuk menyerap tenaga kerja, sehingga tingkat kalau orang sudah kerja kan punya daya beli. Kalau sudah punya daya beli kan terjadi perputaran itu mungkin. Iya. Nah, bentuk program yang bisa menyerap tenaga kerja itu program Ibu itu apa kira-kira? Kalau program kerja itu kan banyak Bang, dari segala bidang bisa kita ciptakan. Kalau program kerja itu di segala bidang bisa kita ciptakan. Ya Bang ya, misalnya itu saya lah dulu ya Bang ya, selaku memang itu sehari-hari saya itu memang di lapangan. Sekarang ini saya kalau seumpamanya, saya lebih cenderung kenek bangunan saya itu perempuan. Kenek bangunan itu dalam arti mendorong-dorong batu bata, ya kan Bang? Gitu. Kenapa? Karena kita mempekerjakan perempuan itu lebih beda dari kita mempekerjakan laki-laki. Satu dari segi kedisiplinan. Satu ya. Ya Bang ya, kejujuran. Betul. Ya kan Bang? Nah, jadi dia juga bisa bawa anak. Oh iya. Kemudian lebih hemat ya. Iya. Artinya hasilnya itu income ke langsung nampak kelihatan gitu, ya? Nampak langsung gitu. Iya. Penghasilan iya. Itu okay, kalau kita mau misalnya dari mana kita nampak membuka lapangan, dari segala sisi banyak. Sebenarnya semua sektor itu punya potensi, untuk penyerapan tenaga. Punya potensi Bang. Jadi bukan hanya potensi misalnya di bidang misalnya ekonomi, misalnya pertanian, banyak loh Bang. Tapi teringatnya Bu, sampai saat ini sudah ada yang melamar dalam atau ya kalau bahasa merese-rese udah ada nggak? Wah, Bang ini ada lah. Udah ada. Aku mau tahu aja. Itu orang Medan itu Bang, rahasia ya kan Bang kan. Tapi memang kan di Medan ini juga banyak. Kalau saya berpikiran masih banyak yang lebih baik dan lebih pantas dari saya. Ya kan Bang kan, pastilah banyak abang-abang senior kita, ya kan Bang, yang banyak yang lebih atau nomor pantas. Atau nomor 2 nggak mesti nomor 1. Jadi ada representatif laki-laki perempuan, ya kan? Jawa, Kak Yulidar apa? Bapak Aceh, Ibu Batak, suami Sunda, ya. Udah Bhinneka Tunggal Ika lah Bang. Iya Bang ya. Oke Bu, terakhir ini himbauan lah dari Kak Yulidar sebagai Ketua IPMI ke masyarakat Sumatera Utara, khususnya ibu-ibu, khususnya pelaku UMKM, menyikapi kondisi sekarang ini, apalah masukan dan arahan Ibu ke UMKM Pak? Iya, ke UMKM. Ya, kalau saya untuk saat ini, apalagi kita udah baru selesai COVID ya Pak ya, baru selesai COVID ini, himbauan saya terhadap UMKM satu tadi, ya totalitas untuk mengerjakan sesuatu. Yang saya bilang tadi itu ujung-ujung kita harus totalitas. Ya, yang satu itu menjaga kepercayaan. Ya kan Bang kan? Penting, kepercayaan penting biar kita itu orang juga mau melirik kita untuk bisa bersinergi, berkolaborasi. Kadang-kadang kan gini, mau juga jangankan orang lain, anggota saja kadang-kadang gitu. Di grup itu saya punya ini, punya beras, punya ini. Pesen lah Bu 50 goni. Gitu kan Bang? Kita udah janji sama misalnya kita mau santunin anak yatim 50 goni. Besok dikirim ya Bu, jam 10 ke sini. Ternyata udah sampai jam 9 lewat aja pun barangnya belum nyampe. Apa kita nggak ini? Berarti harus profesional. Profesional lah, maka sebenarnya komitmen dia profesional, itu kepercayaan. Ya kan Bang? Modal sebenarnya. Modal lah Bang, di mana-mana kita kepercayaan, ya kan Bang, itu penting buat kita terjun di masyarakat. Iya kan Bang, itu sangat penting kepercayaan. Yang satu lagi itu ya memang harus kerja keras dan berani dikoreksi. Terkadang anggota ini Bang kalau nggak dikoreksi sedikit, Bu ininya agak dibenerin ya Bu, agak keras ininya atau kemanisan atau ini gitu kan Bang kan. Udah besok udah merajuk. Itu perempuan itu Bang kan, merajuk nggak bisa diiniin. Nah berani dikoreksi. Ya kan Bang, untuk apa? Ya untuk kemajuan juga ya kan Bang kan? Untuk yang aspek-aspek yang bisa mendorong UMKM berbagai kelemahan, masukan atau himbauan Ibu misalnya soal perizinan mereka, UMKM kan lemah itu kan, manajemen keuangannya ternyata lebih banyak yang manajemen keluarga, ya kan? Baru kemudian menyangkut packaging tadi Ibu, apa kira-kira kalau saya Ibu ke UMKM ini? Kalau saya menilai ya Bang, dan harapan itu kalau harapan itu sebenarnya harapan itu nggak banyak ya Bang ya.
Karena gini, saya lihat sekarang itu pelaku-pelaku UMKM bukan hanya IPMI. Rata-rata izin-izinnya itu juga udah mulai ada kok. Oh, sudah mulai. Udah mulai lengkap. Oke, Kenapa? Karena kan sekarang juga kan pemerintah kita kan juga udah menggalakkan lebih perhatian ke UMKM, mulai dari pusat lebih sampai mempermudah sekarang udah kan? lebih mempermudah. Kita ngurus Birokrasinya nggak rumit lagi. nggak rumit, udah satu pintu. Ya kita kalau yang itu mendukung kita harus akui dong, ya kan Bang kan. Nanti udah mereka mengurus izin aja nggak perlu lagi ke kantor, misalnya dinas mana, mereka udah bisa online membuka ini udah bisa. Nah, maka sepanjang memang UMKM itu sendiri mau gitu Bang, misalnya ini syarat-syaratnya harus ada ngambil dari lurah. Kadang-kadang malas juga ibu-ibu ini mengambil itu aja, persyaratan untuk mengurus izin itu aja malas. Ya kan Bang? Ada keluar duit dari lurah biasa enggak? Sekarang udah Enggak ada. Makanya saya bilang jangankan nggak berbayar aja mereka malas. Itulah yang kita tidak henti-hentinya memberi dorongan. Masa udah dikasih fasilitas, sudah dikasih kesempatan, harus diri kita sendiri sambut dong ini. Ibu atau Iya Pak dihimbaukan. Yudhidar Iya motivasi. Dek, sayang loh, kuenya udah enak. Tapi kalau seumpama izinnya belum lengkap kan nggak bisa ini ya. Kan kita cara menyampaikannya juga ya harus betul-betul bisa menyentuh lah, baik-baik gitu kan Bang. Jadi kita anggap keluarga, adik kita ini kan Bang kan. Nah itu satu. Ya itu kemudian itu kalau tadi harapan saya itu tadi jangan kalau dibilang orang Medan panas-panas teh ayam Bang. Oh iya. Mohon maaf Bang, bener nggak Bang? Iya betul. Makanya saya bilang angen-angen apa ya? Angen-angen ayam. iya, Ya. bener kan Bang. Nanti saya bilang tadi besok ibu itu Hari udah ini jualan semangat, ini. besok enggak. Iya. Itu tadi kan Bang kan. Terus berlatih, ikutin terus pelatihan-pelatihan. Jangan saya bilang itu kadang-kadang kan kita kok biasa kita ada dari dinas ketenagakerjaan suatu pelatihan. Itu pelatihannya bagus Bang, diikutin kita dari awal kita ikut ini sampai nanti kita itu menjadi apa. Gitu. Saya sampai bilang, jangan kita pelit mengasih produk kita itu sama orang. Misalnya saya punya produk. Jangan kalau ada misalnya kita ini sekarang, kalau ini kita sekarang lagi ngobrol Bang. Kalau ada UMKM misalnya, langsung diletakkan itu produknya. Jangan pelit kita itu Bang. Nah, kita nggak boleh pelit. Letakkan aja produk di situ. Saya bilang kadang-kadang, Bu, saya kayaknya hari ini jadi narasumber, tapi satu pun nggak ada yang ngantar ke meja saya, entah donatnya, entah apa. Ya itu bukan kita berpikir, satu biji berapa? Kalau ku kasih sia-sia, uangku udah berapa? Jangan. Nah, kenapa? Kalau kita letakkan aja itu udah promosi juga. Kemanapun kita, misalnya kita ini duduk sini. Kalau biasanya, kalau UMKM saya itu kebetulan saya bawa sekretaris kantor, bukan dari IPMI. Nah, makanya nggak bawa produk. Iya. Nah, biasanya ibu-ibu IPMI kemanapun berada, dia tetap nenteng kerupuk apa segala macam. Jadi dimanapun ada acara, dia letakkan. Berarti setiap ada pertemuan, Produk setiap event. tempat adalah promosi. Ada. Yeah. Promosi. Ruang untuk promosi. Itu ruang promosi kita itu nggak sia-sia. Nah, tidak ada marketingnya. Kalau lagi duduk kok, tiba-tiba kita makan enak ya. Nah, orang lebih banyak tahu kan Bang kan. Jangan bosan-bosan mengasih produk kita ke orang lain. Jangan pelit. Oke, berarti kesimpulannya satu dari sisi kultur usaha harus konsisten, komitmen, jangan anget-anget tai ayam, jaga kepercayaan. Baru dari sisi jaga mutu. Dari sisi usahanya agar bisa membesar atau bisa didorong besar, izin usaha harus diurus. Ya, kalau izin usaha saya yakin rata-rata udah. Oke, packagingnya ini harus terkadang enak pun dia kalau packagingnya nggak disentuh orang Bang. Nggak disentuh orang. Iya. Ya kan? Oke. Jadi kayak abang lah dulu misalnya, itu nengok sepintas cantik cewek itu, abang udah lirik kan Bang, karena cantik. Nggak tahu kita cantiknya asli atau enggak kan Bang? Orang kan awalnya pandangan pertama. Setelah itu terserah Anda. Itu dia, ya kan Bang kan? Bang. Sebelum berakhir apa himbauan, pesan atau apa statement penutup lah dari Kak Yulida? Ya. Kira-kira semenit gitu loh. Ya kalau dari saya, jadilah orang besar bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi buat orang lain. Oke. Yang bisa dirasakan orang lain. Itu tadi statement
penutup dari Kak Yulidar. Mudah-mudahan pembicaraan ini, diskusi ini ada manfaatnya dan saya tidak akan mengambil kesimpulan. Saya serahkan kepada pemirsa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.